Selamat malam, Bu Suryanti. Apa kabar Bu Ai? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Suryanti juga sehat-sehat selalu. Kita semua sehat. Iya, yang sama untuk Bu Ai. Oh ya Bu Ai, hari ini katanya Bu Ai mau mengadakan coaching, nggih. Iya, ini mau mengadakan coaching dengan Pak Ahmad ini. Oh iya, Mau persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk coaching hari ini, kompetensi apa yang eh, Bu Ai untuk persiapan hari ini? ya untuk persiapan hari ini tentunya nanti kompetensi yang disiapkan yaitu kesadaran penuh, kemudian nanti saya akan mendengarkan aktif, kemudian nanti berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oh iya, kira-kira dari 3 kompetensi itu fokus Bu Ai nanti yang paling utama itu kompetensi apa Bu Ai? Dari ketiga itu mungkin di sini sebenarnya lebih ke eh, pertanyaan berbobot mungkin ya, karena biar nanti kita bisa mengalir, kemudian nanti Pak Ahmad bisa menemukan solusi-solusi yang diharapkan gitu. Oke, pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, Ya, alur yang nanti ingin dipakai Bu Ai menggunakan alur apa Bu? alur yang digunakan kita gunakan alur tirta biar seperti air begitu mengalir, nanti jadi pembicaraan kita mengalir dan pada akhirnya kan muaranya diharapkan kita dapat solusi yang terbaik begitu mungkin untuk Pak Ahmad gitu ya, untuk kita semuanya seperti itu. Oke, kelihatannya Bu Ai sudah siap sekali. Silahkan Bu Ai untuk melaksanakan coaching dengan Pak Ahmad. Silahkan Bu Ai. Siap. Terima kasih Bu Suryanti. Assalamualaikum Pak Ahmad. Assalamualaikum juga Bu Ai. Waalaikumsalam, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah Bu Ai sehat nih. Ya, bagaimana nih Pak Ahmad untuk coaching kita kali ini? Tujuannya mau apa ini kita? Iya, tujuan saya pengen bercoaching lihat dengan Bu Ai. Saya ingin mendapatkan pencerahan Bu Ai tentang permasalahan yang ada di sekolahan, biar program itu nanti bisa berjalan Bu Ai. Oh ya, tentang program-program yang bisa berjalan nih Pak. Kemudian untuk tujuan dari pertemuan kita kali ini apa Pak? Ini Bu Ai, saya kepingin cari solusi pencerahan tentang kegiatan di sekolahan. Saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah menjadi penanggung jawab kegiatan setiap semester Bu Ai. Jadi di sini saya masih belum fix dan belum yakin untuk programnya nanti gitu Bu Ai. Untuk semester nanti ya program-programnya. Kemudian nanti untuk tujuan akhirnya, kira-kira definisi dari tujuan akhir yang ingin diketahui nanti oleh Pak Ahmad itu apa Pak? Tujuan akhir saya nanti kepingin saya punya solusi untuk menjalankan program sudah semester dengan sukses kegiatan, sukses di administrasinya Bu. Iya, intinya dari kegiatan terutama sukses kegiatannya untuk anak itu Bu Ai. Berarti untuk ukuran keberhasilannya sukses begitu mungkin Bapak. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ini kira-kira dari kegiatan ini kesempatan apa yang Pak Ahmad miliki sekarang? Kesempatan saya, kami paling itu ya berkolaborasi Bu, minta bantuan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolahan
saya Bu Ayu. Oh iya iya. Intinya di kolaborasi di sini ya Pak. Oke. Ya. Kemudian kalau seandainya ada skala begitu dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini, kira-kira posisi Pak Ahmad itu untuk pencapaian tujuan itu ada di posisi berapa Pak? Kalau di angka skala posisinya di 6 Bu Ayu itu. Masih di 6. Ya. Kenapa 6 Pak? Ini pendapat saya karena persiapan mepet, kegiatan pun belum terkoordinir, kami belum punya program, belum punya wacana apapun karena ini memang kegiatannya sangat mepet, jadi masih di angka 6. Ya, mendesak ya ini Ya. bulan Oktober ya. Kemudian kekuatan Bapak kira-kira untuk mencapai hal tersebut kira-kira apa Pak? Kalau kekuatan mungkin kami memperdayakan tenaga atau sumber daya yang ada di sekolahan saya Bu Ayu. Oh iya. Jadi semua yang ada terus sumber daya yang ada itu nanti dikerahkan. Iya. Kalau ada peluang, seandainya nanti ada peluang, kira-kira peluang apa yang akan diambil Pak untuk suksesnya nanti kegiatan tersebut? Kira-kira apa? Peluangnya mungkin saya di kegiatan saya akan membagi 2 sesi Bu Ayu, karena di SD ada kelas tinggi dan ada kelas rendah. Mungkin akan dibagi kelas tinggi sendiri, kelas rendah sendiri. Terus untuk kegiatan berdayakan teman rekan sejawat, mungkin saya akan melibatkan guru olahraga, dan guru olahraga untuk menjadi pokoknya, dan guru kelas lain pun ikut menjadi berkolaborasi di dalamnya. Sekali itu kolaborasi. Mungkin nanti selain peluang tentunya nanti pada perjalanan, dalam perjalanan itu tidak lepas dari adanya hambatan-hambatan Pak yang dialami. Kira-kira kalau ada hambatan atau gangguan, kira-kira hambatan apa yang bisa menghalangi untuk mencapai tujuan tadi yang Bapak sampaikan? Hambatan yang sering kalau di setiap kegiatan di sekolahan itu adanya tugas mendadak dari atasan langsung, sehingga nanti saya sudah berkolaborasi dengan teman sejawat. Setelah teman sejawat mendapatkan tugas, ternyata nanti ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan. Itu biasanya kendalanya itu. Terus kendala yang berikutnya mungkin ya jumlah siswa yang banyak, harus dikoordinir dengan maksimal, butuh tenaga juga yang banyak dibutuhkan. Iya. Dari bagian waktu, kemudian dengan jumlah siswa, Pak. Kemudian dari hambatan itu kalau kita lihat itu menurut Pak Ahmad, kira-kira solusi yang tepat untuk kira-kira supaya hambatan itu terselesaikan itu kira-kira apa Pak? Bagaimana? Mungkin mana itu ya? Untuk kalau permasalahan kegiatan siswa yang banyak, mungkin yang pertama saya akan melibatkan anak-anak kelas tinggi Bu Ayu, anak kelas 6 terlibat dalam kegiatan pas pelaksanaan. Mungkin di situ karena di sini sudah saya berkeinginan berkolaborasi dengan guru olahraga dan guru agama yang menjadi pokok. Nanti mamanya ada guru yang dapat tugas yang lain kok mendadak mendapatkan tugas langsung dari kepala sekolah ataupun dari atasan dinas, itu nanti otomatis harus di-tackle sama guru yang menjadikan tugas pokok
pembantu saya pokoknya itu guru olahraga ataupun guru agama itu Bu Ai. Oh iya, jadi kuncinya berarti sama kolaborasi gitu ya Pak Ya. ya. Kemudian untuk selanjutnya rencana Bapak ini untuk rencana aksi nyata Pak. Oke. Rencana untuk aksi nyata nanti dalam mencapai tujuan itu apa aksi nyatanya Pak? Aksi nyata saya, yang jelas program itu harus dibahas. Berarti ini saya akan segera berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman, mengatur schedule-nya, mengatur jadwalnya, mengatur alur kegiatannya Bu Ai, agar nantinya pas pelaksanaan tidak kacau dan bisa sukses. Ya, berarti dari penjadwalan juga sangat penting ya. Gitu. Oke. Kemudian dari sekian yang Bapak sampaikan, apakah ada prioritas Pak? Prioritas kalau prioritasnya itu nanti kegiatannya untuk siswa itu tetap nanti terbagi menjadi 2 untuk anak kelas rendah dan anak kelas tinggi, supaya nanti tetap bisa sukses kayak gitu. Yang kedua, prioritasnya kami tetap harus berkolaborasi juga dengan teman-teman dengan pesawat, berdasarkan bimbingan dari Pak Kepala Sekolah itu Bu Ai. Luar biasa Pak. Ya, untuk selanjutnya untuk strategi Pak. Ya, mungkin kan Bapak memiliki strategi supaya kegiatan berjalan lancar. Itu bagaimana Pak strateginya yang diambil? Strategi biar berjalan lancar, mungkin mengatur kegiatan Bu, jenis-jenis kegiatannya yang tidak terlalu banyak makan waktu, tidak terlalu banyak makan tenaga, mungkin itu Bu. Dan itu kita tetap atur jadwal yang benar-benar mapan. Jadwal yang mapan ya. Kemudian ini Pak, hubungannya dengan komitmen gitu. Komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut itu kira-kira apa Pak? Komitmen dari saya untuk kegiatan yang nanti sudah semester, mungkin setelah ini Bu Ai, saya sudah coaching dengan Bu Ai, kita ada gambaran, silahkan segera Bu untuk besoknya kami akan berkoordinasi dengan guru olahraganya yang terutama guru tokoh dan guru agama yang akan jadi pembantu saya pokoknya, terus berkoordinasi dengan guru-guru kelas yang lain untuk melibatkan dalam rapat kecil yang melibatkan kepala sekolah Bu Ai. Ya, actionnya ya Pak nanti berarti. Ya. Yang kira-kira yang bisa membantu Bapak nanti dalam melaksanakan itu kira-kira siapa saja Bapak? Yang bisa membantu kegiatan saya nanti ini karena kegiatannya di sekolah mungkin seluruh warga sekolah Bu Ai, tapi memang harus ada tadi yang saya sampaikan, harus ada yang dipokokkan gitu membantu saya, terutama guru olahraga dan guru agama, guru kelas, mungkin dengan anak-anak kelas 6 atau kelas tinggi yang akan terlibat dalam action kegiatannya nanti. Tidak luput juga nanti tetap bimbingan dan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian tadi Bapak sudah berarti dari beberapa alur yang Bapak sudah menyampaikan. Bagaimana kira-kira Pak, sudah ada gambaran begitu? Untuk kegiatan. Nah, sudah ada penimbang yang tadi, kami sudah ada gambaran tentang kegiatan ini.
bisa ya intinya bisa menarik kesimpulan lah itu untuk kegiatannya nantinya. Kemudian Pak, tindak lanjut dari coaching kita kali ini Pak, kira-kira apa nanti itu? Mungkin saya akan segera berkoordinasi Bu dengan teman-teman, rapat kerja berdasarkan bimbingan kepala sekolah, memanggil berkoordinasi guru kelas 6 yang nanti akan anak-anak didiknya di kelas yang kelas 6 yang akan terlibat di action kegiatannya, terus mengatur jadwal demikian rupa, membuat memilih kegiatan yang tidak begitu memakan waktu dan mungkin memakan biaya juga itu cari kegiatannya. Ya. Terima kasih, luar biasa, sukses selalu. Sukses selalu. Ya, makasih juga Bu Ai ini. Sementara coaching kita mungkin sampai di sini dulu, begitu Pak Ahmad. Semoga sukses kegiatannya, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti sukses ya. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Suryanti, monggo. Iya Ibu, ternyata asik sekali saya sampai ikut mengalir seperti alur yang Ibu sampaikan ya, seperti air mengalir begitu ya. Menurut pengamatan saya, coaching kali ini sudah sesuai alur tirta ya, dari tujuan, identifikasi, rencana tindak lanjut dan sampai dengan tanggung jawabnya. Mungkin saya sebagai pengamat mengamati bahwa di kegiatan coaching kali ini sudah memenuhi itu semua dan sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot juga. Sekian dari saya Bu Ai, itu saya mengamati coaching kali ini sudah luar biasa. Semoga apa yang tadi di-coachingkan itu akan menjadi memperoleh hasil sesuai yang diinginkan gitu. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih juga Bu Suryanti. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad? Waalaikumsalam Bu Ai. Alhamdulillah sehat nih Bu Ai. Sehat. Oh, sehat. Ini katanya mau kucing ya sama Bu Suryanti. Iya, ini sudah janjian sama Bu Suryanti mau coaching itu. Alhamdulillah. Kira-kira nanti mau kompetensi apa ini yang mau digunakan Pak? Alurnya? Ya, alurnya. Nanti mau menggunakan alur tirta Bu. Ya, alur tirta yang sudah banyak digunakan gitu. Kemudian untuk pertanyaannya nanti pertanyaan yang bagaimana Pak yang akan diajukan kepada Bu Suryanti supaya dia mendapatkan solusi atau pencerahan gitu. Nanti pertanyaannya yang akan saya berikan ke Bu Suryanti itu pertanyaannya kalau di kompetensi itu pertanyaan berbobot biar nanti Bu Suryanti bisa menggali potensi dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk Bu Suryanti. Ya kalau begitu selamat berkucing dia ya, selamat berkucing untuk Pak Ahmad dan Bu Suryanti. Pada kesempatan ini nanti saya sebagai host. Monggo silakan Pak Ahmad. Selamat malam Bu Suryanti. Selamat malam Pak Ahmad. Apa kabar Pak Ahmad? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Ini kita jadi ketemu di dunia maya sesuai dengan janji kita kemarin bertemu coaching dengan Pak. Iya Pak. Pengen ngeluarin unek-unek sebenarnya Pak.
Oh Iya, iya. mboten iki, Pak. Apa Ngapunten. undang-undangnya banyak banget. Oh ya, enggak apa-apa ya. Nggih. Karena waktunya juga kita terbatas. Sudah malam juga, banyak kegiatan Bu Suryanti juga tentunya. Kita mulai aja Bu ya. Oh nggih, Bu. Nggih, Pak. Iya. Bu Suryanti dengan tadi menyampaikan coaching. Permasalahan apa sih sebetulnya yang mengganjal di benak Bu Suryanti? Gini Pak, saya punya permasalahan seputar di kelas sebenarnya tentang murid saya. Oh iya. Tentang murid Pak sebenarnya. Oh iya. Gini, saya kan punya murid, dia itu susah sekali untuk komunikasi. Jadi dari awal dia berangkat sampai pulang itu mungkin tidak ada komunikasi yang seperti diharapkan. Jadi anaknya itu kelihatannya pendiam, kalau ditanya ya hanya diem, kalau diajak bicara diem, suruh ngelakuin apa-apa kadang sih dia mau, kadang juga tidak mau. Jadi kalau dia mungkin mood dia mau, tapi kalau enggak juga enggak mau. Dia kalau ditanya paling cuma manggut-manggut, geleng-geleng. Itu Pak, itu jadi membuat aku rasanya itu kok ya bingung gitu, gimana caranya itu menghadapi anak seperti itu. Menurut saya itu loh Pak. Berarti Bu Suryanti punya tujuan kepingin bisa berkomunikasi dengan murid Ibu supaya lebih enak gitu ya, lebih terjadi jalin komunikasi yang baik begitu Bu Suryanti. Iya Pak. Seperti itu ya. Pengen banget komunikasi. Mungkin Bu Suryanti bisa mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan peserta didik Ibu kok bisa untuk berkomunikasi sulit kayak gitu. Ya awalnya sih saya kira tak kira itu memang sifat alamiahnya dia gitu. Awalnya aku kira, tapi saya sudah berusaha mencari tahu di rumah dia itu seperti apa gitu, tanya teman-temannya gitu, saya amati kok tetap tidak ada komunikasi dengan temannya. Tapi kalau di rumah itu sebenarnya anaknya itu ceria dan dia itu biasa berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi memang kalau sama teman-temannya itu benar-benar tidak ada komunikasi, jadi dia diam gitu. Yang selama ini saya tahu hanya sebatas itu yang sudah saya lakukan gitu loh Pak. Ya. Berarti anak komunikasi dengan orang tua berjalan, tapi dengan teman-temannya gitu ya, dengan teman-temannya tidak berjalan dengan baik gitu. Kira-kira rencana Bu Suryanti untuk mengatasi, sudah mungkin Pak Bu Suryanti sudah punya trik rencana apa untuk mengatasi kendala anak sulit berkomunikasi itu Bu? Ya kalau rencananya sih sebenarnya aku pengen home visit loh Pak. Jadi saya pengen tahu, mengamati nggak cuma sehari 2 hari gitu, tapi berulang, jadi tahu pola asuhnya dia di rumah seperti apa, terus mungkin cara bergaulnya seperti apa gitu. Mungkin jadi dari situ kan jadi saya tahu kalau anak itu mungkin terlalu introvert atau bagaimana gitu. Iya Pak, mungkin itu Pak rencananya. Aku pengen home visit gitu. Home visit gitu ya, dengan adakan home visit itu bagus itu Bu, sambil silaturahmi dengan orang tua. Mungkin ada kekuatan lain Bu yang bisa digali gitu dari lingkungannya mungkin, atau dari keluarganya, atau dari yang terdekat dengan dari ibu atau dari anak itu sendiri. Mungkin ada yang bisa digali dari itu. Ya sebenarnya sih selama ini udah yang saya lakukan gitu ya Pak. Saya sudah berkomunikasi secara antar mata dengan orang tuanya, sudah mengkomunikasikan anak tersebut itu
di rumah seperti apa memang dari kecil memang seperti itu atau apa gitu. Terus orang tuanya juga sudah menjelaskan bahwa memang anaknya itu jarang bermain, dia seringnya di rumah. Tapi memang kalau komunikasi ya hanya sebatas orang yang dia kenal gitu, apa mungkin karena itu juga ya dia jadi mungkin minder kelihatannya gitu ya, karena tidak terbiasa bersosialisasi dengan lingkungannya mungkin. Itu sih Pak yang sudah dilakukan. Mungkin berarti bisa minta bantuan terutama orang tua gitu ya. Apa ada yang lain Bu? Mungkin yang bisa membantu Ibu selain dari orang tua untuk bisa berkomunikasi lebih intens mengetahui kegiatan si anak itu Bu? Ya mungkin saya juga kencari informasi tentang, karena di lingkungan itu kan juga anak itu mengaji nggih. Saya tanya ternyata sama seperti di sekolahan, dia hanya maunya sama gurunya, memang dia nggak mau bergaul dengan anak yang lainnya gitu. Memang sebenarnya dia anak pintar, suruh apa-apa baca atau mungkin apapun dia itu pintar, tapi memang diam, anaknya diam gitu, nggak mau bercampur dengan yang lain. Tapi kan kadang itu yang bikin aku greget gitu, ketika kita bertanya dia lagi nggak mau menjawab itu loh. Jadi aduh, terus aku takutnya juga kalau dia terlalu seperti itu kan nanti kedepannya kan kurang baik buat anak itu juga, karena nanti dia antisosial kelihatannya karena tidak berbaur dengan anak-anak yang lain gitu. Iya. Tadi dari yang disampaikan Bu Suryanti gitu, tadi kan ada yang dengan orang tua, fisik dan sebagainya gitu. Kira-kira yang paling menjadikan Bu Suryanti anak-anaknya ini itu gimana Bu? Gimana Pak? Mohon maaf barusan sinyalnya kurang bagus. Oh iya. Yang kira-kira nanti kan dari Bu Suryanti tadi menyampaikan ada A, B, C gitu, dan ada posisi koordinasi dengan orang tua dan sebagainya. Kira-kira yang paling bagus buat menurut Bu Suryanti itu yang mana Bu nanti punya untuk rencana ke depannya? Ya mungkin kalau rencana ke depannya sih yang jelas tetap saya berusaha untuk dekat dulu sama anaknya. Saya sok akrab dulu, ibarat kata saya ingin menjadi temannya dia dulu gitu. Jadi kalau dia merasa nyaman kan mungkin dia mau berkomunikasi dengan saya gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Yang keduanya saya pengen tetap saya izin kepala sekolah untuk mengadakan home visit ya. Saya ingin tahu keseharian anak tersebut, melihat secara langsung pola asuh di rumahnya seperti apa kayak gitu. Mungkin itu sih Pak rencana saya. Ya, bagus Bu Sur, itu rencana-rencana yang memang nanti insya Allah akan menghasilkan terang Bu Suryanti. Rencana-rencana itu Bu Suryanti kira-kira kapan ini untuk, karena Bu Suryanti kan coaching dengan saya, paling tidaknya kan saya pengen tahu progresnya Bu. Progresnya Ibu nanti dengan orang tuanya, dengan home visit dengan orang tuanya, dengan anaknya. Kira-kira kapan ini progres? Ya saya kepengen tahu sih nantinya untuk progresnya hasil coaching kita itu nanti. Ya yang saya ingin lakukan sih segeranya ya Pak, karena sesuatu yang baik harus diawali dengan segera juga. Jadi saya ingin melihat perubahan pada anak itu, jadi saya ingin melihat anak itu lebih baik lagi. Jadi untuk hal yang baik saya tidak ingin menunda-nunda, ingin sesegera mungkin besok saya ingin mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk memperoleh izin home visit anak tersebut, gitu Pak. Oh iya. Saya tunggu ini Bu. Ibu sudah ada gambaran ya untuk menangani nanti si anak gitu ya. Jadi Pak mulai. Ya, kami hanya sebatas membantu seperti ini. Iya, sebatas membantu berbincang-bincang
semoga nanti bincang-bincang kita nanti sesuai dengan keinginan Bu Suryanti. Selamat melakukan aktivitas, saya tunggu progresnya Bu Suryanti. Gitu ya Bu. Terima kasih Pak sudah mau ya, semoga apa yang saya rencanakan dan dengan perbincangan kali ini saya sudah merasa lega karena mulai bisa tahu arah yang harus saya lakukan. Terima kasih Pak Ahmad. Sukses Bu Suryanti, saya tunggu progresnya. Ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Ahmad, kucing barusan mengalir sekali seperti tirta bermuara pada sudah tidak resah lagi Bu Suryanti. Bu Suryanti sudah tidak resah. Paling tidak sudah ada pencerahan begitu. Ini bagus sekali. Tadi saya lihat juga komunikasinya sudah luar biasa begitu antara Pak Ahmad dengan Bu Suryanti. Ya, semoga untuk kucing-kucing selanjutnya bisa terus berjalan dengan baik. Ketika ada permasalahan yang ada, kita mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya. Mungkin itu dari saya Pak Ahmad ya, untuk observasi ya. Terima kasih. Silahkan untuk dilanjutkan kembali untuk kegiatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suryanti, Bu Ai Wulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di sesi ini saya mendapatkan tugas menjadi pengamat, begitu. Bu Suryanti menjadi koasnya, coachingnya Bu Ai. Ya Pak. Sebelum proses coaching dilaksanakan, saya akan sedikit berbincang dengan Bu Suryanti. Ya Pak, monggo Pak. Bu Suryanti, nanti proses coachingnya panjenengan akan menggunakan alur apa Bu? Saya ingin menggunakan alur tirta Pak, biar mengalir gitu aja. Tirta. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang nanti Bu Suryanti akan paling ditekankan apa atau yang paling nanti akan dipokokkan gitu untuk kegiatan coaching nanti? Itu Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin ya, sehingga nanti Bu Ai bisa mendapatkan solusi apa yang beliau inginkan. Ya. Terima kasih Bu Suryanti. Monggo nanti silakan panjenengan coaching dengan Bu Ai Wulan. Saya akan mengamati kompetensi yang panjenengan saya sampaikan tadi, buat pertanyaan yang berbobot. Monggo waktu dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, selamat malam Bu Ai. Selamat malam Bu Suryanti. Sehat? Alhamdulillah Bu Ai. Bu Ai sehat Bu Ai? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Jadi hari ini kita sudah ada rencana ingin ngobrol bareng ya Bu Ai ya? Iya, sudah lama sekali saya ingin ketemu, ingin curhat begitu dengan Bu Suryanti pokoknya saya. Gitu ya. Rencana dari obrolan kita kali ini tuh apa ya Bu Ai? Penasaran nih. Ini saya tuh agak gimana gitu. Di sekolah itu kan ketika pembelajaran itu kan sekarang untuk apalagi IKM ya, sekarang dimana anak itu kan harus mengikuti alur ya, kita kecakapan global ya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan
untuk smartphone, itu penggunaan smartphone. Anak kan sekarang ya mau tidak mau harus membawa smartphone ke sekolah begitu. Tapi ternyata pemanfaatannya itu Bu Suryanti masih kadang-kadang dalam pembelajaran gitu masih ada anak yang bermain game dengan asiknya begitu, yang lain sedang mengikuti pembelajaran dia asik begitu. Kadang-kadang keluar tahu-taunya sedang bermain itu game gitu, alasannya ke belakang gitu. Aduh, ternyata masih kita menemukan seperti itu gitu. Oh, berarti intinya itu tentang penyalahgunaan smartphone ya Bu. Iya, menurut saya ya iya. Terus kira-kira dari obrolan kita ini nanti tujuan akhir yang ingin Ibu Ai dapatkan itu apa Bu Ai? Ya, tujuan akhirnya tentunya ya dari coaching kita kali ini saya ingin nanti anak-anak itu ya bijaklah dalam menggunakan smartphone itu Bu, supaya jadi tidak salah kaprah begitu. Berarti bijak ya Bu dalam penggunaan smartphone. Jadi Iya. untuk selama ini Bu Ai sudah lakukan, kira-kira Bu Ai sudah melakukan apa dalam kasus seperti ini Bu Ai? Yang sudah Bu Ai lakukan? Saya itu kan udah ketika anak melakukan itu, saya itu sudah menegur gitu ya, sudah berkali-kali sudah dengan cara halus-halusnya begitu, sudah bagaimana supaya anak itu ketika pembelajaran itu ya tidak asik sendiri gitu, tidak anteng sendiri ya. Tapi ya itu tadi seperti yang saya ceritakan itu, dia di di kelas ya sudah tidak, tapi dia izin keluar ternyata dia itu. Oh iya, begitulah anak-anak ya Bu, ketika diberi kesempatan tidak bisa bertanggung jawab. Berarti ini sebenarnya tanggung jawab anak itu juga ya Bu? Iya. Nah, kira-kira ya yang Ibu lakukan itu bagaimana memunculkan rasa tanggung jawab terhadap anak itu Ibu apa itu loh Bu? Yang sudah Ibu lakukan. Ya, waktu itu saya sudah sempat itu melakukan restitusi terhadap anak gitu, karena mereka kan otomatis kan tugasnya jadi terbengkalai. Konsekuensi apa sih yang dia terima kalau dia masih seperti itu gitu, dan mereka ya tahu konsekuensinya gitu. Terus juga selama ini ya saya mencoba HP-nya sama anak itu ketika akan pembelajaran terus dikumpulkan begitu, dikumpulkan dulu supaya anak kan tidak memegang HP selama pembelajaran ketika itu tidak ada instruksi begitu. Iya, jadi langkah yang Ibu lakukan itu sebenarnya udah bagus banget ya Bu, restitusi ya. Restitusi. Iya. Terus kira-kira saat melakukan ya tindakan yang Ibu lakukan itu, Ibu mengalami hambatan nggak Bu? Hambatan? Oh iya, itu jelas itu saya mengalami hambatan. Kadang-kadang mungkin hambatan di sini adalah ya dari anak sendiri ya, kemudian nanti dari kesepahaman antara mungkin dengan teman-teman ya, rekan guru begitu, mungkin untuk perlakuan jadi belum antara misalkan saya dengan teman saya, ketika ada anak yang melakukan hal seperti itu, jadi kita satu suara gitu kan. Jadi hambatannya mungkin itu masih belum maksimal. Oh iya. Terus kira-kira solusinya itu apa Bu ketika Ibu mengalami hambatan seperti itu? Saya kira nanti kita perlu duduk bersama Pak ya Bu. Kita perlu duduk bersama, bagaimana baiknya begitu, jadi kita tidak melangkah sendiri-sendiri begitu. Bagaimana ketika ada anak melakukan seperti itu,
kita musyawarahkan perlakuan kita tuh mau seperti apa terhadap anak itu. Tentunya ya dengan memperhatikan yang ya berpihak kepada anak itu sendiri gitu. Iya, kembali lagi ya Bu, berpihak kepada anak ya utamanya. Iya. Terus rencana Ibu untuk mencapai itu bagaimana Bu? Untuk mencapai rencana saya. Rencana apa dulu yang Bu Ai ingin capai untuk tujuan itu? Kembali tadi kan tujuan Bu Ai kan ingin Iya. Saya ingin berarti mereka menggunakan smartphone itu ya dengan smart gitu ya, dengan smart. Jadi mereka itu menggunakan smartphone itu ya untuk kepentingan mereka yang tentunya mendukung untuk pembentukan karakter mereka gitu. Kalau dalam pembelajaran ya saya ingin misalkan ya sesuai karakter mereka, contohnya kalau dalam pembelajaran P5 misalkan, kalau di saya itu bagi anak yang suka dengan ponsel, dengan membuat film pendek ya, berarti nanti membuat poster dengan hal begitu seperti itu, mungkin ya digunakan untuk hal seperti itu atau mencari referensi, mungkin harapan gitu. Berarti mencari kegiatan yang memanfaatkan smartphone itu ya Bu. Iya. Terus kira-kira apa rencana Ibu untuk itu semua Bu, selain tadi Ibu memberikan kegiatan ya yang memanfaatkan sehingga anak lebih ke arah yang sebenarnya itu loh, pemanfaatan smartphone-nya itu. Terus adakah prioritasnya? Prioritas. Ya, prioritasnya. Yang saya prioritaskan tentu di sini tidak bosan-bosannya saya bersama teman-teman saya ingin berkolaborasi tentunya dengan teman-teman. Yang paling utama saya ingin membicarakan bagaimana yuk kita bentuk kegiatan-kegiatan anak supaya mereka itu betul-betul smart dalam menggunakan phone gitu, dalam menggunakan smartphone begitu. Jadi kolaborasi ya ke sana. Kalau iya, saya kolaborasi. Iya, terus strateginya apa Bu untuk itu Bu? Strateginya kalau dalam B5 ya kita anak misalkan kita kumpulkan ya setiap minggu, misalnya kita beri pembekalan pada anak bagaimana menggunakan smartphone secara bijak, misalkan seperti itu. Terus pendekatan secara individu pada anak juga, supaya kita tahu latar belakang kenapa sih mereka kok seperti itu gitu. Mungkin kita pendekatan secara intensif juga dengan mereka yang seperti itu. Terus bagaimana jangka waktunya Bu Ai? Untuk jangka waktunya insya Allah secepatnya mungkin minggu depan saya sudah mulai berarti melanjutkan ya, karena memang kemarin sih sudah kemarin ya sudah sempat kita berusaha ya, berarti ya minggu depan ya saya mungkin akan berusaha untuk menindaklanjuti itu gitu, berusaha mengkomunikasikan dengan teman-teman, dengan kepala sekolah juga dengan anak-anak. Terus untuk ukuran keberhasilan rencana itu apa Bu? Ukuran keberhasilan saya berarti kalau ketika anak-anak itu menggunakan tadi, kembali lagi ya, saya ingin ketika anak itu menggunakan smartphone itu secara bijak. Kalau dalam pembelajaran berarti mereka bisa dari smartphone itu mereka bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi tidak hanya mereka menginginkan dampak negatifnya saja, tapi positifnya juga mereka
keluarkan gitu, yang negatifnya dihilangkan gitu, kalau bisa pelan-pelan itu saya ingat seperti itu. Terus apa komitmen Ibu untuk rencana itu, Bu? Komitmen saya berarti tentunya saya akan selalu berusaha tidak patah semangat. Saya tidak boleh patah semangat, saya harus selalu berusaha untuk mendampingi anak-anak saya yang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan kemajemukannya. Bagaimana saya berusaha untuk mendampingi mereka supaya menggunakan smartphone itu dengan cerdas begitu. Iya, bagus Seperti sekali. itu juga dengan Bapak Ibu guru, sama-sama tentunya dengan Bapak Ibu guru dan semua yang ada di sekolah. Iya, bagus banget ya Bu rencananya. Terus kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Ibu dan apa yang bisa dilakukan gitu Bu untuk membantu itu semua? Ya, tentunya saya tidak bisa sendiri melakukan itu semua. Di di samping saya, di depan saya tentunya ada dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan teman sejawat begitu, dukungannya sangat saya harapkan untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu mendidik anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang baik tentunya. Itu sih harapannya begitu ya. Semoga rencana yang Ibu harapkan, rencana yang ingin Ibu kolaborasikan dengan teman-teman Ibu semua itu akan mewujudkan sebuah hasil yang maksimal ya Bu, tentunya ya Bu. Terus amin ya Allah. Terus kira-kira nanti setelah kita perbincangan gini ya Bu, kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini apa Bu? Iya Bu. Ya, nanti harapannya setelah coaching ini beberapa waktu yang akan datang saya bertemu lagi dengan Bu Suryanti, kemudian saya bercerita kembali begitu apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa hasilnya, harapannya ya baik begitu. Kemudian nanti kalaupun ada hal-hal yang kurang ya kita coaching lagi Bu. Oke Bu, saya tunggu kabar baiknya Bu Ai. Semoga Ibu Ai itu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula ya Bu Ai. Amin. Terima kasih. Kira-kira Bu Ai gimana perasaannya hari ini, sudah lega kah atau masih ada unek-unek nih? Alhamdulillah setelah saya bercerita saya bisa mengungkapkan semuanya, dan akhirnya saya bisa menemukan gambaran apa yang harus saya lakukan begitu Bu. Mudah-mudahan bisa. Oke Bu Ai, saya tunggu kabar baiknya di pertemuan kita yang akan datang ya Bu Ai. Ya, terima kasih. Insyaallah. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Ai. Selamat malam. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Suryanti, Bu Ai Wulan. Saya menikmati, mengamati juga ya terkagum-kagum begitu. Hanya satu kata buat panjenengan pengagut. Bagus, Bu Suryanti tadi sudah menyampaikan di awal pertanyaan yang berbobot sudah muncul bagus, sehingga Bu Ai bisa mengungkapkan kemampuan Bu Ai yang masih terpendam di dalam dirinya, bisa memunculkan, bisa akhirnya menimbulkan solusi untuk peserta didiknya, terutama dengan penggunaan smartphone. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Monggo Bu untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu Suryanti. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.